Gimana kabarnya guys? Ini ada kabar yang agak mengenakan sih. Dari apa? Ini guys, Luna minus 83% dalam sehari. Ini yang short ya. Wow, amazing bro. Kayak mendadak. Tapi kalau yang likuiditas juga banyak pasti. Tapi aku nggak mau bahas masalah-masalah yang dunia kripto ya penuh risiko. Intinya gini guys, ini dari founder Luna, dari developer itu ya harusnya maksudnya boleh aja, maksudnya iya kita punya kripto tumpuan pasti BTC. Maksudnya gini, Luna buat koin itu ya diperkenalkan perusahaan, jadi ini Luna startup. Luna harusnya diperkenalkan ya, kalau pendapat orang awam sepertiku ya, maksudnya ya jangan semua ya terus beli bitcoin seperti itu ya. Ya boleh-boleh aja untuk menunjang koinnya, untuk kepercayaan. Tapi gini loh, uang investor kan nggak ada yang tahu. Bitcoin dibayarkan kan jantungnya. Nah, jantung untuk sehat ya diibaratkan ya dari yang investasi itu ya harusnya juga nggak diibaratkan gini loh. Luna punya startup, tuh harus ada project. Kalau menurutku gini, kayak Kisu Inu lah. Kisu Inu itu walaupun koin meme, dia itu kalau menurutku paling dewasa dan paling mengerti untuk gimana caranya untuk mempertahankan bahwa kripto itu adalah aset masa depan gitu loh. Jadi mereka yang dikedepankan ya mereka mungkin invest di Bitcoin, ya nggak tahu, hampir semua kan pasti invest di Bitcoin, Ethereum. Tapi ya nggak semua harus dibagi, jadi dibarkan gini loh. Untuk projectnya ada, kedepannya ada, terus atau nge-branding suatu hal yang lain diberikan. Kayak Zidika kayak di Indonesia nih, dia sponsorin tim RRQ, diberikan kayak gitu loh. Harus merambah ke situ karena apa, kripto itu fleksibel banget, dia bisa menjadi exchange, diberikan menjadi alat pertukaran currency, dan bisa menjadi suatu aset seperti saham, diberikan kayak saham masa depan lah. Jadi sangat fleksibel. Harusnya Luna ini sudah mendapat kepercayaan investor, dia membangun dengan amat banyak. Mending ya mungkin ke BTC silahkan, mungkin kedepannya sih ya mungkin ini pada para holder Luna mungkin bisa kasih masukan, ya harus ada project. Mending untuk kapitalisasi uang yang besar ya dibuat project yang besar juga, yang fantastis juga gitu loh. Mau kayak sekelas Kisu Army juga, itu hanya Kisu Inu juga udah buat game, terus dia pengen membuat token masa depan dari segi keamanan, terus kestabilan dan gimana lah. Jadi mending dari hasil project kayak Luna untuk berbenah, harus untuk uang hasil investor itu harus dikelola secara produktif dari project itu. Jadi gini loh, dari mana project dibuat dari investor, semuanya project itu menghasilkan uang, baru diinvestasi untuk BTC mungkin 75%, 25% untuk maintenance project itu gitu loh. Nah itu bisa menopang BTC. Jadi nggak faktor lain itu pasti ada gitu loh. Dibarangkan nih semuanya BTN, untuk pasar BTC itu turun, tetapi project Luna itu malah lagi berjalan pesat, dan penghasilan Luna mungkin bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat. Nah itu dari hasil produksi bisa untuk untuk membantu kerugian yang dulu invest Luna ketika harga lagi naik gitu loh. Jadi itu hanya bisa
menambal lah, kayak kayak orang itu menambal. Nah terus, nah dari situ kan bisa minimalisir, karena Luna ini banyak hitungannya udah nggak ecek-ecek koin, nggak ecek-ecek, termasuk investor yang apa namanya project aset koin kripto yang lumayan besar dan terdengar di dunia. Iya, BTC butuh Luna, Luna butuh BTC. Bahkan seperti itu, harus saling memahami. Ya BTC naik ya karena Luna, BTC turun ya karena Luna. Ini contoh aja gitu loh. Emang harus project kayak gitu kan ini. Ya koin meme kan istilahnya dengan burning dibakar atau apa. Isu itu dibakarnya 2% setiap transaksi, ketika dijual ya 2%. Jadi intinya uang investor dibuat untuk project gitu, buat game lah, atau buat token lah, atau buat, kalau aku sebagai KCRM Indonesia sih selalu mendorong, oke kita koin komunitas, hitungannya gini, kita koin komunitas, kita koin receh lah, tapi bukan hal tidak mungkin semuanya kita nih, ini harga lagi turun mana, apalagi koin meme kayak Kisu ini turun, tapi nyatanya Kisu 1 tahun bertahan, statistiknya bagus, project jalan, terus antara developer atau admin Kisu Inunya sering hitungannya, sering bincang-bincang dari ama Twitter atau dari Telegram, kita sering diskusi walaupun harga lagi turun ya, walaupun apa namanya belum terrealisasi, hanya apa berita-berita doang, ini ya gitu. Nah ini masalahnya, kalau uang dari investor Luna langsung mentah-mentah dimasukin BTC ya kayak gini ya, karena ya BTC dengan supply yang amat besar dan ya Luna ya pengaruh, tapi kan tidak Luna saja pemainnya yang hitungannya yang invest di Bitcoin banyak juga. Makanya dari itu harus produktif, jangan diwarnakan nih BTC itu emasnya dolar, dibarkan seperti itu. Kita sebagai currency harusnya kita sadar, kita sebagai kawan-kawannya lain, kita itu startup, dibarkan startup untuk menjual apa, kita mengelola secara produktif, efektif, seminimal mungkin untuk menghasilkan produk yang wah mendunia. Dan sekarang kan dunia digital, dibarkan nih kripto itu bagaikan bisa pengganti currency di masa depan dan juga menjadi suatu aset atau saham di masa depan. Kita itu bisa udah dua jalur itu udah pangsa kita, bahkan seperti itu gitu loh. Harus berbenah diri sih semuanya gitu loh. Kalau masa terus apa ya, bukan apa-apa kalau masalah kayak gini sampai kayak gini, waduh, ini di mata dibarkan gini ya, kita sebagai investor kecil lah, itu kan di mata investor besar saham kayak Warren Buffett yang lainnya ya, tertawa mereka, kok bisa kayak gitu. Modelnya pemikirannya seperti itu gitu loh. Ya walaupun aku nggak tahu dari dulunya seperti apa, tapi kan aku melihat dari seorang awam lah seperti itu. Ya, harus berbenah diri. Masalah kita kan apa, yaitu uang, apa namanya, ada influencer besar terus pada ngikut, itu pada ngikut karena influence itu ya, belum tentu influence itu invest di situ, siapa yang tahu kan. Padahal koinnya biasa-biasa aja tuh, nggak ada keunggulannya tuh, nggak ada apa namanya, apa sih yang akan dilakukan di masa depan, apa sih yang membuat perubahan di masa depan gitu loh. Kita harus belajar, diberikan
Ya kita mau nggak mau harus belajar dari saham, dari perusahaan saham harusnya cryptocurrency. Jangan asal. Harus ada project yang jelas, harus ada roadmap yang jelas, harus ada plan A, plan B, plan C. Ibaratkan kalau semuanya udah roadmap nih suatu tahun, aku nggak luna ya, semoga aja saya tak doakan investor tenang, jangan diambil, mereka pasti tahu yang terbaik untuk investor gitu loh, orang menurutku sih gitu. Daripada holder tenang aja, ya pasti ada, ketika hal buruk menimpa ya pasti ada suatu hal yang emang mendesak atau apa, daripada kalian ambil semua tambah parah lagi. Udah terlanjur. Untuk kedepannya mungkin kalian holder aja, terus ke Luna mungkin message lah ke Twitter gimana gimana. Aku juga gitu ke Kisu ini. Aku suka Kisu ini ya karena itu realistis, sesuai realita. Walaupun koin meme tapi mereka berpegang teguh, ya emang sulit turun terus, tapi mereka diberikan ada senjata untuk kedepannya gitu loh. Ada suatu pemikiran, ada suatu project gitu loh. Project itulah senjatanya. Jadi mikirnya kita ke BTC, emang harus investasi BTC untuk koin-koin lain untuk menunjang ya namanya emasnya BTC, tapi akan lebih baik yaitu dari hasil project kita, berarti project dari startupnya itu. Mau tidak mau sekarang semuanya nih ada cryptocurrency sebanyak 100 aja, dari 100 itu kapitalisasinya udah kayak fleksibel, kayak kita sangat fleksibel, dunia semuanya satu cryptocurrency aset, hasil dari investasi investor mereka buat untuk investasi ke Bitcoin mungkin 50%, 50%-nya untuk project, nanti hasil projectnya masuk ke Bitcoin gitu. Jadi barangnya pasti akan selalu tumbuh, ya sabar, tapi kan minimal harus sesuai realita, nggak ada suatu hal yang instan, itu nggak mungkin. FOMO itu namanya. Luna ya harus itulah. Dan kalau dari itu juga hitungannya untuk para pemain besar yang punya niatan nakal ya juga agak mikir-mikir juga, diberikan ya. Oh, untuk yang berharap ke Bitcoin, oh modelnya gini, pasti mereka mikir-mikir. Jadi malah mikirnya, waduh, malah mending invest di situ aja gitu loh. Dan mungkin dibaratkan tidak hanya invest di Bitcoin, semuanya gini loh, kayak Luna, kayak Luna, terus koin-koin yang sejajarnya lah. Mungkin tidak hanya BTC, mereka mungkin bisa kolaborasi dibaratkan dengan koin-koin micin gitu loh, koin-koin micin kayak ini nih, Kisuino nih, advisor anilian, orang yang terpercaya di Asia tentang dunia cryptocurrency. Dia udah puluhan tahun belajar cryptocurrency, udah membuat buku, terus punya banyak pertemuan lah di Asia, kemarin di Korea, pernah di Dubai, pokoknya banyak lah. Untuk semuanya koin nih
ibaratkan koin Luna, invest di Kisu Inu, ibaratkan gini lah, kerjasama dulu, ibaratkan kerjasama dengan koin yang lebih rendah atau koin meme gitu loh. Dengan dari itu malah bisa ada punya, tidak hanya BTC, koin micin juga bisa gitu kan. Kayak Luna invest di micin, di koin micin nih, tapi koin micin yang bener-bener punya integritas, bener-bener punya project, dan bener-bener pengen membangun suatu startup dari kecil, dari nol untuk menjadi besar. Kayak contohnya Kisu Inu lah, sudah terbukti 1 tahun project ada, exchange banyak, pernah digadang-gadang sama watcher YouTube, iris di Binance karena inovasinya yang bagus. Ya udah bisa menunjang semuanya Luna, terus apalagi Zilika atau apa. Bahkan itu dari level bawah sampai ke level atas itu bisa naik. Nah, invest di koin micin, nanti bisa harga micinnya bisa naik. Terus nilai kepercayaan dari Luna, dari isu Army itu bertambah banyak, maksudnya banyak, dan nggak ada salahnya untuk bekerja sama kalau mempunyai tujuan yang sama, tujuan baik untuk membangun uh, sebuah startup yang bagus yang dilandasi dengan untuk kesejahteraan di masa depan. Kita harus mulai seperti itu sih, harus banyak-banyak mitra lah, dari tidak hanya BTC, dari bawah juga bisa Pak, bisa menaikkan gitu loh. Kan nggak ada yang tahu, intinya kan niat dari developernya, niatnya gimana. BTC ya udah, itu sudah tidak bisa di apa-apakan. BTC ya BTC, seperti emas, BTC turun dolar naik, ya kayak emas persis. Udah, itu aset, aset pedoman kripto, nggak bisa diapa-apain. Bagusnya emang gitu, dari hasil investasi buat project masukin ke BTC, diberitakan nih projectnya berhasil nih, tahun ini meraup untung sekian, dimasukin ke BTC sekian, mantan sekian, langsung positif investasi. Itu udah sentimen positif banget, berikan sentimen positif yang tumbuh, dan diberikan ke depannya. Oh gini tuh, dalam 1 tahun projectnya jalan, meraup untung haba sekian. Wah, kan diberikan seperti itu, pamor naik, BTC kepercayaan meningkat, seperti itu sih ya, mungkin seperti itu guys.